Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Monika Febianti, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris IPS Konsentrasi Sejarah, Lokal B, semester 2. Baiklah, saya di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan materi dari kelompok saya mengenai administrasi keuangan sekolah. Baiklah, di sini saya akan membahas 2 poin bagian materi 4 dan 5, yaitu poin bagian 4 tentang pelaksanaan anggaran keuangan dan poin bagian 5 tentang pengawasan keuangan sekolah. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pelaksanaan anggaran keuangan. Pengertian pelaksanaan anggaran keuangan. Pelaksanaan anggaran keuangan adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi di mana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat. Tetapi, tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Dalam pelaksanaan anggaran keuangan, terdapat 2 sistem pelaksanaan kegiatan. Terdapat 2 sistem pelaksanaan kegiatan, yaitu yang pertama, sistem penerimaan. Seluruh penerimaan negara atau daerah harus disetor ke rekening kas umum negara atau daerah dan tidak diperkenakan digunakan secara langsung oleh satuan kerja yang melakukan pemungutan. Sistem yang kedua yaitu sistem pembayaran. Sistem pembayaran belanja membebani anggaran negara atau daerah setelah barang jasa diterima. Oleh karena itu, terdapat pengaturan yang ketat tentang sistem pembayaran. Dalam sistem pembayaran terdapat 2 pihak yang terkait, yaitu pengguna anggaran barang dan BUN atau BUD. Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan mengikuti suatu sistem dan prosedur akuntansi. Sistem ini diperlukan untuk tujuan 3 hal. Ada tujuan 3 halnya yaitu, yang pertama, untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga jelas pembagian kerja dan tanggung jawab di antara mereka. Yang kedua, untuk terselenggarakannya pengendalian intern dalam menghindari terjadinya penyelewengan. Yang ketiga, untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAPA. Materi poin yang ke-5 adalah tentang pengawasan keuangan sekolah. Yang pertama, pengertian pengawasan keuangan sekolah. Pengawasan keuangan sekolah adalah suatu pemeriksaan yang ditujukan pada masalah keuangan atau transaksi, dokumen, buku, daftar, serta laporan untuk memperoleh kepastian mengenai transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah SPIP atau APIP juga berfungsi untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP, sehingga dalam hal ini APIP dapat melakukan pengawasan intern melalui yang pertama, audit. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi
Yang kedua adalah review. Review adalah penilaian ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan